warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Maka silakan pimpin doa. Ista'inna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita absen dulu. Siapa yang nggak hadir? Dinda. Dinda. Kemana Dinda? Dinda. Izin sakit? Izin. Siapa lagi yang tidak hadir? Sakit? Izin? Izin. Baiklah, sebelum kita mulai, untuk kecintaan kita kepada negara Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Anak-anak, saya mau untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, masih ingat nggak pelajaran kita minggu kemarin apa? Pelajaran kita minggu lalu? Bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Hadas. Ada yang tahu apa saja langkah-langkah berwudu? Pertama apa? Bismillah. Yang kedua? Cuci tangan. Yang ketiga? Keempat? Terus? Muka. Basuh tangan sampai ke siku. Selanjutnya? Nyuci sebagian rambut. Apa lagi? Terakhir? Kaki terus berdoa. Jadi alhamdulillah masih ingat materi minggu kemarin. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, Ustazah ingin menayangkan suatu video. أدوات المسجد كيف حالك مع المسجد؟ ما رأيك أن أعرفك على صديقي في اليمن معاق ويمشي للمسجد كل يوم وأحيانا يزحف زحفا لكي يصل. متعب ولكنه خلفه تكبيرة الإحرام. يتمنى أن يصلي الفجر المسجد ولكن أهله لا يسمحون له بحالته الصحية ونحن نستطيع والده. هل تظن أن هذا كله في الأمر؟ لا، إنه حريص على الصف الأول يأتي مبكرا ويقرأ القرآن ولا يكتفي بهذا بل يضطر بعد المغرب كل يوم أن يتسلق أدراج المسجد بمشقة لكي يصل إلى الدور الثاني. هذا وجه الفكرة الثانية حلقة تحفيظ القرآن. إنه مشارك بحلقة التحفيظ مع أنه مشلول يتكلم بصعوبة ولكنه يضغط على إعاقته بإصرار لكي ينطق القرآن بسببه معنى في ذلك من تعب. Dari video tadi, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Bersyukur. Ya.
Jadi itu sebagai motivasi kita agar kita lebih semangat lagi untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi materi kita pada hari ini apa? Sholat berjamaah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menjelaskan syarat sah sholat berjamaah dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menyebutkan keutamaan sholat berjamaah dengan benar. Dan yang keempat adalah melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menganalisis kendala sholat berjamaah. Jadi itu yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nanti akan Ustazah bagi kelompoknya 4 kelompok ya. Kalian akan Ustazah bagikan LKPD untuk kalian kerjakan nanti tugasnya, lalu kalian akan presentasikan. Di akhir nanti Ustazah akan melakukan penilaian, akan Ustazah bagikan soal untuk pencapaian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Ustazah akan sebelum kita masuk ke inti, kita akan berkelompok dulu. Silakan bagi kelompoknya ya, kelompok. Duduk berkelompoknya masing-masing. Jadi silakan kalian lihat LKPD-nya, terus nanti kalian kerjakan. Yang pertama kita lihat dari gambar dulu. Kalian amati gambar. Gambar pertama itu kira-kira apa permasalahannya, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Dan silakan tuangkan di dalam LKPD-nya. Silakan berdiskusi. Nanti ada yang presentasi ya. Waktu mengerjakannya 20 menit ya. Waktu mengerjakan ini buat 20 menit. Memang
Kalau sudah selesai, kita langsung presentasikan. Yang pertama adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil akhir. Sebelumnya, kami akan menjelaskan gambar yang ada di layar ini. Yang pertama ada gambar orang sedang sholat berjamaah. Yang kedua ada gambar hujan badai. Ini merupakan kendala dari sholat berjamaah yang membuat orang untuk tidak bisa mengikuti sholat berjamaah. Lalu yang ketiga ada gambar sholat berjamaah tapi tidak ada lelakinya. Jadi maksudnya itu walaupun tidak ada lelaki, perempuan pun bisa menjadi imam. Namun di sini ada dua gambar. Yang pertama ada imamnya itu terlalu maju. Kalau ini imamnya sejajar tapi lebih gerusan. Menurut kalian mana yang benar? Yang benar. Yang kiri? Ya. Ya, itu yang kiri yang benar. Jadi imam posisi imam lelaki sama wanita itu berbeda. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil. Oke, sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Karena yang pertama mendapatkan pahala yang lebih besar, 1:20 derajat. Yang kedua, sholat berjamaah dapat memupuk rasa persatuan dan persaudaraan antar sesama umat muslim. Beberapa syarat sah sholat berjamaah adalah yang pertama ada imam, yang kedua makmum berniat untuk mengikuti imam, yang ketiga sholat dikerjakan dalam satu majelis, yang keempat sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Makmum masuk adalah yang tidak sempat melakukan sholat berjamaah. Bagaimana hukum makmum yang gerakannya mendahului? Hukum makmum yang gerakannya mendahului imam adalah tidak sah. Dan makmum masuk sebelum masuk pahalanya berbeda dengan makmum masuk. Meluruskan dan merapatkan saf itu penting, dan hukum kebaikannya adalah makruh. Penyebab boleh meninggalkan sholat berjamaah berdasarkan ketentuan syariat Islam adalah hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah, angin kencang yang sangat membahayakan, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan. Keutamaan sholat berjamaah adalah menjalin silaturahmi antar sesama, lalu mengajarkan kita untuk hidup disiplin, menjaga persatuan dan kesatuan, patuh kepada manusia dan menahan diri dari kemalasan egois. Kemudian yang ketiga, jika imam sudah menyelesaikan bacaannya dan melanjutkan ke gerakan berikutnya, sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaan, maka makmum harus langsung mengikuti gerakan imam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sudah kita pahami, sudah kalian presentasikan apa yang tadi dipelajari. Ustazah sedikit menguatkan materi pada hari ini. Jadi gambar pertama itu adalah orang yang sholat berjamaah. Ketika makmum
depan. Yang kedua, apa gambar kedua deh? Hujan badai. Hujan badai termasuk ke dalam kan? Salat berjamaah. Nah, yang ketiga ini gambar apa nih? Salat berjamaah yang makmum dan imamnya perempuan, maka perempuan boleh menjadi imam. Kalau ada makmumnya laki-laki, perempuan boleh nggak jadi imam? Tidak boleh. Nah, apa perbedaannya gambar yang ketiga dengan gambar yang keempat? Posisi imam, ya. Seharusnya kalau perempuan itu hanya maju sedikit, ya, hanya maju sedikit untuk membedakan dia adalah imam. Sedangkan yang ini adalah gambar ya salah posisi imamnya. Kalau perempuan itu dia sejajar, cuma maju sedikit saja. Beda sama dengan laki-laki. Jadi selanjutnya materi ya. Jadi apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, seorang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Ya. Jadi sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Lalu dalilnya apa nak? Dalilnya ini ya. Ada yang mau membaca? Fati ya, silakan Fati ya. Ya. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan syafaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang. Lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap-siaga dan menyandang senjata. Ya, jadi itu adalah dalil tentang sholat berjamaah. Lalu syarat sah sholat berjamaah yang pertama apa? Ada imam. Makmum, kemudian sholat berjamaah. Sholat makmum sebagaimana sholatnya imam. Sama dengan sholat imam. Lalu hukum makmum masbuk, ya, makmum yang tertinggal sholat imam pada satu sholat hukumnya adalah dibolehkan oleh Allah dan Rasul. Nah, yang terakhir adalah halangan sholat berjamaah. Seperti yang kita lihat tadi di gambar ya. Yang pertama apa? Hujan, sholat jamaah. Angin kencang. Terus terakhir menuju ke tempat sholat berjamaah. Ya, yang lain sangat ingin buang air besar atau buang air Kecil. Dari penyampaian Ustazah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Mbak ya. Ya, hikmah dari sholat berjamaah. Anak-anak ada yang tahu apa saja hikmah sholat berjamaah? Ya, Tia Anika. Keutamaannya dapat menjalin silaturahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, menahan diri dari kemauan sendiri, egois, menjaga persatuan dan kesatuan, mendapatkan pahala 27 kali lipat dari rajin sholat sendirian. Ya. Ada yang bisa jawab lagi, yang bisa menyempurnakan jawaban temannya? Ya,
Ya, silakan. Kedua. Selain yang disebutkan dari Andika, hikmah dari sholat berjamaah adalah mendapatkan pahala yang lebih, yaitu 27 kali lipat dari sholat sendiri. Ya, tepuk tangan untuk teman-temannya. Jadi setelah kita belajar hari ini, Ustazah ingin melihat apakah sudah tercapai atau belum pembelajaran hari ini. Ustazah akan memberikan evaluasi. Soalnya pilihan ganda, kalian kerjakan. Waktunya 5 menit ya. Nah, silakan dikumpulkan. Kumpulkan tadi. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, kita sudah melakukan penilaian. Sekarang Ustazah ingin bertanya, apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari adalah tentang sholat berjamaah. Apa yang kalian dapat hari ini? Hikmah sholat berjamaah. Apa lagi? Sholat berjamaah. Apa lagi? Halangan yang bisa boleh kita meninggalkan sholat berjamaah. Apa lagi? Ya, makmum masbuk ya. Apa ada materi yang belum kalian pahami? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, ya, jadi itu adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan lebih dari satu orang. Ya, larangan sholat berjamaah sebenarnya kalau ada hujan, badai, membuatnya kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, ya, angin kencang, sakit, dan sedang ingin buang air besar. Baiklah, untuk kelompok terbaik hari ini beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, pada pertemuan selanjutnya, ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang prakteknya. Kalau hari ini kita belajar tentang materinya, maka pertemuan selanjutnya adalah tentang praktek sholat berjamaah. Karena waktunya sudah habis, silakan untuk memimpin doa. Isa ibu. Isa.